Matius 7 ayat 1-5, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Pada waktu itu Tuhan Yesus diikuti orang banyak massa dan bersama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus melakukan pengajaran yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Dan kalau menurut para teologi ahli-ahli firman Tuhan, ahli Alkitab, Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu adalah rangkaian khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit ini diberikan julukan sebagai hukum-hukum kerajaan sorga. Jadi di sorga itu ada hukum sebagaimana di bumi ada hukum-hukum negara, hukum adat. Kerajaan sorga juga punya hukum-hukum. Dan hukum-hukum ini Tuhan Yesus jabarkan di khotbah di bukit, yang kita bisa lihat di Matius pasal 5 ayat 6, pasal 6 dan 7. Dan yang kita bicarakan hari ini tentang menghakimi. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering dihakimi atau dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan memperingati juga para ahli Taurat dengan orang-orang Farisi ini, termasuk juga para murid Tuhan sendiri, dan kita juga pengikut Tuhan yang hidup di zaman akhir. Janganlah kita menghakimi sesama kita sebelum kita introspeksi diri kita. Makanya Tuhan katakan dalam pembacaan tadi, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan apa yang kamu ukur pada seseorang itu juga akan diukurkan Tuhan pada kita. Dan Tuhan mengatakan, kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu kamu tidak lihat? Artinya gini selumbar itu tadi diartikan serpihan kayu, jadi kecil Kenapa Tuhan Yesus katakan kamu melihat serpihan kayu yang kecil pada saudaramu sesamamu, sedangkan ada balok yang besar di matamu, kamu tidak lihat? Ini adalah perumpamaan yang artinya, sebelum kita menuduh orang lain, menghakimi orang lain, lebih baik kita lihat dulu diri kita sendiri. Istilahnya introspeksi, evaluasi diri. Dan setelah itu baru kita bisa menegur sesama kita. Kita menegur dengan kasih, seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita Jadi janganlah kita gampang menghakimi sesama kita, sebab sebenarnya hak penghakiman itu ada pada Tuhan Yesus dan para hakim yang telah ditunjuk Tuhan di tiap bangsa Jadi di dunia ini ada hakim-hakim yang sudah ditunjuk Tuhan melalui negara masing-masing. Seperti di Indonesia juga banyak hakim-hakim yang ditunjuk Jadi marilah kita renungkan firman Tuhan ini dan lakukan, yaitu pertama, marilah kita introspeksi diri dulu. Apakah kesalahan kita? Mari dengan pertolongan Roh Kudus
tanyalah Roh Kudus. Roh Kudus tolong berikan saya pengertian apa kekurangan-kekurangan saya, kesalahan-kesalahan saya, apa pribadi karakter-karakter saya yang kurang, sehingga mungkin nanti menjadi batu sandungan bagi sesama. Sehingga ketika kita menginjil, kita bersaksi dan melayani Tuhan pada sama bisa tidak maksimal ya. Jadi nasihat Tuhan ini mari kita sambut dengan rendah hati dan memohon Roh Kudus untuk memberikan petunjuk. Kita evaluasi dulu diri kita introspeksi dulu kekurangan kita, baru kita akan menegur sesama kita dengan maksud untuk supaya dia mengenal Kristus dan dia memperbaiki kesalahannya. Dan kami teringat pernah pada satu waktu kami melayani di suatu desa di Sumatera Utara ya, di desa Parsuburan. Bapak yang mengajar kami berkata, mari kita berdoa buat ayah saya yang terkena guna-guna atau santet. Setelah kami pergi ke sana, ke satu desa di Sumatera Utara itu, ternyata keadaannya di sana lain. Setelah kami ketemu bapak yang dikatakan diduga disantet itu, malah si bapak dengan jujur berkata setelah kami berdoa ya, bahwa malah dia yang menyantet orang. Jadi terbalik ya. Jadi firman Tuhan hari ini sudah memperingati kita, marilah kita introspeksi diri sebelum kita menghakimi sesama kita, supaya kita hidup dengan ketulusan hati dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan melalui kesaksian dan pelayanan kita nama Tuhan Yesus dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Warot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Apa yang pembacaan pada siang ini dari Matius 7 tadi yang sudah disebutkan ayat 1 sampai 5. Saya menambahkan apa yang Opa katakan tadi. Kalau saya melihat di sini apa yang Tuhan tulis, Tuhan di sini mengajar. Sebenarnya secara tidak langsung Tuhan mau menyatakan dirinya pada manusia. Secara tidak langsung dia mau menyatakan pribadinya pada manusia sampai Tuhan bisa berbicara. Di situ ada satu kritik, ada satu harapan, satu pelajaran. Tapi sebelum Tuhan mengatakan ini, saya ulang lagi, Tuhan itulah pribadinya. Tuhan mengatakan itu, Tuhan mengatakan untuk murid-muridnya dalam hal ini, pada waktu itu Tuhan adalah manusia. Tuhan berani mengatakan itu karena Tuhan sendiri sudah melaksanakan dulu apa yang Tuhan ajarkan. Karena pada saya mengatakan pada waktu Tuhan mengajar ini, Tuhan adalah seorang manusia, asli manusia. Ya. Ada emosi, perasaan, ada pengetahuan. Mari kita merenungkan pribadi Tuhan yang begitu hebat, begitu apa yang Tuhan katakan, dia menunjukkan satu pribadi yang sulit diketemukan pada seorang pribadi manusia. Demikian. Mari kita belajar pribadi Tuhan. Saya katakan Tuhan adalah manusia juga. Kenapa Tuhan demikian? Saya sedikit mengulang. Setiap hari, setiap saat Tuhan ada di hadapan Bapaknya sendiri. Ada komunikasi, ada pembicaraan, ada menyatakan isi hati, ya, hidup bersama dengan Bapaknya. Jadi Bapaknya juga karena sering hidup bersama, maka Tuhan kaya dengan pribadi Bapaknya. Nah, karena Tuhan kaya dengan pribadi Bapaknya, dia tahu pribadi Bapaknya yang mengajar dia,
dan sekarang Tuhan mengajar Tuhan sendiri, dan sekarang Tuhan menyatakan pada Tuhan punya murid-murid dan ini diajarkan kepada murid-muridnya. Itu yang saya sedikit terangkan pada awal mulanya. Kenapa Tuhan bisa tahu? Kita harus mempunyai pemahaman waktu itu Tuhan manusia juga, ya. Itulah Tuhan, seorang pribadi manusia yang dekat dengan Tuhan. Saya sedikit mengulang. Sekarang saya katakan kita pindah kepada apa yang Tuhan ajar. Sebenarnya Tuhan mengajar itulah pribadi Tuhan, ya. Pribadi Tuhan yang dia sudah lulus, ya, saya mengatakan sudah lulus, sudah melihat Bapaknya, dia mengikuti jalur Bapaknya dan dia tahu baik buruknya. Di sini Tuhan mengatakan bagaimana hal menghakimi. Sebenarnya hal menghakimi itu sudah pada jalur orang lain. Ada dua manusia yang berhadapan. Kalau saya melihat di sini, isi dari ajaran ini yang harus lebih dahulu adalah manusia itu sendiri. Sebenarnya Tuhan menegur manusianya, ya. Hasil dari teguran itu, ya, biasanya apa yang terjadi, dia menurut atau tidak menurut, hasilnya apa yang judulnya jangan menghakimi. Sebenarnya manusia itu melihat menghakimi. Sebenarnya manusia, kalau saya belajar pribadi karena sering melayani orang yang gampang menghakimi orang, ya, gampang menyatakan lihat orang yang demikian, sebenarnya di hatinya sebenarnya tidak demikian, di hidupnya, ya. Ini jelas, saya tidak ulangi, jelas di sini. Tetapi yang saya tergerak hati saya di ayat yang kelima, ya. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kalau yang kelima itulah adalah yang paling keras. Orang itu adalah orang yang munafik. Berarti orang yang menghakimi itu orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Dikatakan munafik. Munafik di situ ada kesombongan, ada kebohongan, ada hal-hal yang tidak pada kehendak Tuhan, ya. Di situ Tuhan mau menegur kita. Sebenarnya Tuhan menegur pribadi anak-anaknya. Dalam hal ini kita sebagai muridnya, ya, kita sebagai yang membawa Injil pada manusia lain, mengajar kebenaran hidup. Kita harus lebih dulu menjalani. Kita harus lebih dulu memupuk, merasakan kebenaran itu, baru kita bisa bawa ke orang lain. Karena kata munafik berarti orang itu tidak melihat dirinya. Dia kritik sana, kritik di sini. Tapi sebenarnya di firman ini mengatakan orang itu tidak benar di hadapan Tuhan. Inilah yang kalau saya renungkan membaca firman hari ini, itulah yang sering terjadi pada manusia. Saya bicara khususnya anak-anak Tuhan. Mari kita, Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku yang mengenal aku. Kita harus mengenal pribadi Tuhan dulu dengan segala kelengkapannya, baru kita bisa mengajar orang lain, baru kita bisa membawa Injil kebenaran. Jangan kita membawa Injil kebenaran tapi kita hanya untuk dilihat orang. Kita hanya membawa sesuatu Injil kebenaran dengan belajar, ya, tidak menghayati dalam kehidupan kita. Ini yang paling banyak terjadi. Kita gampang ngomong, ya, karena kita belajar kadang-kadang. Tapi saya karena pengalaman melayani, paling enak kalau kita punya pengalaman melayani sesama.
Di situ kita lihat begitu banyak warna karakter manusia. Kita belajar di situ. Belajar teori itu benar. Karena bapak-bapak rohani kita yang terdahulu atau orang-orang yang sudah lebih tua hidup ya memberikan banyak pelajaran, kita juga belajar di situ. Tapi pada akhirnya kita mau tahu benar atau tidak, kita harus lebih dalam hidup bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita bisa melihat kehidupan di dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan dunia ini. Kita bisa melihat mana dosa dan tidak dosa. Kalau kita hidup bersama Tuhan, kita dikendalikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, maka apa yang menjadi buruk dan baiknya di dunia ini kita bisa, karena Tuhan yang menuntun. Kalau kita tidak tahu hal ini, Bapak Ibu, hal-hal yang mana kita tahu mana benar, tetapi menjadi porsi kita kebenaran, kadang-kadang kita tidak punya. Kita hanya teori, mau mengatakan mengabarkan Injil, tapi kita tidak periksa diri kita dulu. Ya, di sini Tuhan mau mengajarkan kalau kita mau melaksanakan tugas sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang biasa mau membawa kebaikan Tuhan pada dunia ini, mau menyatakan kebesaran Tuhan, kita harus dulu banyak mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Di situ banyak warna-warna kehidupan manusia yang baik dan buruk kita sudah dapat. Karena kalau saya katakan Bapak Ibu, kalau kita bersama Tuhan, banyak sekali pengetahuan. Tuhan apa yang kita tidak harapkan, Tuhan tunjukkan. Jadi kita pembacaan hari ini kita tidak gampang dengan satu kata menghakimi orang. Ya, kita dulu menghakimi diri kita dengan siapa? Kita dengan Tuhan. Kita belajar pribadi Tuhan. Kita koreksi kita punya diri dengan Tuhan. Kita minta Tuhan mengoreksi kita. Kita juga melihat kebesaran Tuhan. Kalau kita sudah matang di situ, nanti Tuhan yang akan bawa kita dalam setiap perkataan hidup kita, cara hidup kita dulu yang Tuhan lihat, dan itu kita menjadi contoh. Ya, kita menjadi contoh kehidupan kita dalam Tuhan pada orang lain. Dan apapun yang kita akan pada waktu Tuhan mengizinkan kita untuk ini dikatakan bisa mengajak, bisa membawa sesuatu Injil kebenaran itu dengan mengisinya adalah ini. Tapi kita sudah lebih dulu menguasai diri kita, membawa diri kita hidup dalam Tuhan. Maka apa yang dikatakan kita harus bawa dalam kehidupan kita, membawa warna Tuhan, itu sudah terjadi. Ya, apa yang Injil hari ini mengatakan itu tidak ada lagi dengan kita. Sebenarnya dengan kata lain, apapun yang kita lakukan selalu ada Tuhan menjadi pegangan kita. Kita tidak akan terjadi seperti yang hari ini Firman mengatakan jangan menghakimi, karena kita sudah sempurna di dalam Tuhan. Apa yang kita katakan, kita sudah duluan mengatakan. Jangan balok orang di muka sana kamu lihat, sedangkan balok di mata kita tidak lihat. Nah, itu tidak akan jadi kalau kita dekat selalu dengan Tuhan. Ini sebenarnya teguran. Ya, bagaimana kalau kita saya ulangi, bagaimana kalau kita tidak akan mendapat begini? Harus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Apalagi kita adalah generasi akhir zaman. Mari generasi akhir zaman melihat kehidupan kita, ada melihat warna Tuhan. Saya mengulang tiap isi kami membawa firman, isinya bahwa hidup kita harus ada warna Tuhan. Maka apa yang dikatakan, saya ulang lagi, firman hari ini tidak akan terjadi bagi kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, apa yang firman hari ini mengatakan? Mengajak kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih memupuk kita hubungan pribadi dengan Tuhan, agar warna-warna kebenaran itu tanpa kita cari, kita dengan Tuhan kita sudah praktekkan, maka tidak akan terjadi apa yang dikatakan firman hari ini. Biarlah Roh Kudus, kita minta Roh Kudus menjamah hidup kita pribadi, keluarga kita, agar hidup kita di dalam Tuhan, dalam persekutuan keluarga komunitas kita
ada warna Tuhan di situ. Tuhan, iblis tidak punya wewenang atau mau mencari kelemahan kita, dia tidak dapat. Karena kita hidup terus dengan Tuhan. Tuhan yang mengontrol hidup kita sampai kita sempurna di matanya. Apa yang dia firmankan hari ini, kita tidak akan dapat dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang firman katakan hari ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Tetap setia bersama Tuhan, kita melihat diri kita bagaimana dengan Tuhan. Tuhan akan utus kita untuk kepada orang lain. Maka bukan diri kita yang diagungkan, bukan diri kita yang menjadi batu sentuhan orang lain, tetapi diri kita menjadi kebahagiaan Tuhan, dan kita pun berbahagia menyenangkan hati Tuhan. Kiranya apa firman hari ini, apa yang saya katakan, kiranya Bapak Ibu di rumah akan diberikan pengarahan lebih lagi. Roh Kudus akan membawa pengalaman, pengarahan yang lebih sempurna dari apa yang saya bawakan. Kiranya ini berlaku di dalam nama Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengar siang ini apa yang Tuhan katakan. Sampai kita bertemu di minggu depan. Maranatha, Tuhan memberkati. Amin.